Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang dibanggakan mahasiswa semester 1 ada dari Prodi PPK, Prodi PGSD, kemudian Prodi Ilmu Hukum. Ada? Hah? Perikanan ada? Ada. Dari perikanan yang senantiasa dibanggakan dan semoga dirahmati, diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama yang perlu disampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya kepada teman-teman semester 1 yang Al-Fakir Ahmad Muthohar baru bisa memberikan pelayanan KBM pada kesempatan pagi hari ini, tentu saja dikarenakan berbagai hal. Salah satunya yang menjadi alasan adalah belum ketemu titik temunya sistem pembelajaran yang berkaitan dengan MKKN 2. Yang kedua, tentu saja mohon maaf kesibukan Al-Fakir di rumah atau di tempat-tempat lain sehingga baru bisa ketemuan pada pagi hari ini. Dan yang terakhir, permohonan maaf, mohon maaf sekali karena ini adalah situasi yang bersifat darurat. Pembelajaran atau KBM KN1 pada periode pendidikan 2020-2021 tidak seperti biasanya. Biasanya MKKN1 itu menggunakan sistem kurikulum berbasis kompetensi dengan cara bagi tugas makalah. Tetapi karena ada efisiensi durasi yang begitu ketat sehingga tidak memungkinkan untuk bisa melakukan sistem pembelajaran dengan kurikulum berbasis kompetensi. Yang bisa dilakukan tentu saja adalah hanya monolog secara virtualnya dengan durasi tadi sudah disampaikan sekitar 30 menit ya. Tetapi kelebihannya buat teman-teman yang hadir, siapapun boleh hadir, yang tidak hadir tentu akan mengikuti lewat virtual ini ya. Itu bisa menyelesaikan apa yang menjadi kemuskilan, apa yang menjadi hambatan kurang jelas atau apa dari teman-teman untuk ditanyakan, diselesaikan di sini dengan Al-Fakir terkait dengan materi-materi yang akan Al-Fakir sampaikan. Paham ya? Sahabat-sahabat sekalian yang dibanggakan, biasanya ketika durasinya agak panjang juga Al-Fakir biasa ada perkenalan ya. Tak kenal maka tak sayang itu menjadi penting. Al-Fakir tentu penting menyampaikan CV atau kurikulum vitae Al-Fakir, dan Al-Fakir juga dalam konteks agar kemudian hubungan antara Al-Fakir dengan teman-teman bisa sinergi secara secara spiritual. Alangkah indahnya kalau kemudian saling kenal. Tetapi untuk kenalan ya peragat 30 menit. Nah, makanya kenalannya nanti aja dah. Ketika kita dialog tanpa harus direkam. Sahabat-sahabat sekalian, pelajaran KN1 sama dengan pelajaran yang lain akan ada 14 pertemuan. Jadi karena ini mulainya telat, maka berarti akan ada 14 pertemuan yang dipadatkan. Satu pertemuan yang terekam itu nanti akan ada 2 materi. Ya. Biasa Al-Fakir sudah bikin sebenarnya outline untuk 14 pertemuan. Pertemuan yang pertama judulnya adalah biasa NU dan realitas Islam di Indonesia. NU dan realitas Islam di Indonesia. Nah, ini menjadi penting untuk dipahami oleh teman-teman agar memahami NU itu tidak parsial, tidak sepotong-sepotong, tidak setengah-setengah. Dengan kita memahami Nahdlatul Ulama komprehensif, lengkap, maka diharapkan tidak misperseption, tidak salah persepsi terhadap yang namanya jamaiyah diniyah ijtimaiyah, organisasi
keagamaan dan kemasyarakatan yang namanya Nahdlatul Ulama. Ya, sahabat-sahabat sampai di sini dulu. Taruh ini anggap sebagai materi yang kedua. Saya akan flashback ke depan lagi sebagai materi pertama. Nahdlatul Ulama itu, ya, tanpa judul nih kalau yang pertama. Nah, muqaddimah biasanya. Nahdlatul Ulama itu tadi Al-Fakir singgung sebagai jam'iyah ijtimaiyah diniyah, organisasi kemasyarakatan dan keagamaan. Kok dibalik apa? Ya, organisasinya kalau melihat judul adalah seolah-olah organisasi para ulama. Organisasi yang sangat luar biasa. Al-Fakir sering sampaikan bukan NU yang butuh kita. Ini ingatin. Tetapi kita yang butuh NU. Kenapa? Dan untuk apa? NU tanpa kita itu tetap jalan. Sebelum kita ada NU jalan, betul gak? NU jalan bukan karena kita, tetapi semua adalah karena kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lah, logikanya dari sini dapat disimpulkan berarti bukan NU yang butuh kita, tetapi kita yang butuh NU. Untuk apa? Untuk memperbaiki diri kita. Memperbaiki dari sisi apa? Kan gitu kira-kira. Memperbaiki dari sisi apa? Kita butuh yang namanya NU. Kita butuh diaku sebagai Nahdiyin, sebagai warga NU. Ya. Yang pertama yang pengen Al-Fakir tegaskan adalah tadi memperbaiki yang dimaksud itu adalah untuk kita agar mampu menjadi makhluk Allah yang pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ingat, ya, kemerdekaan Republik Indonesia yang hari ini kita nikmati, meskipun katakanlah belum 100%, tetapi setidak-tidaknya kenyamanan, tidak terdengar dentuman meriam di mana-mana. Kita bisa bebas berkeliaran dari kampung ke kota dan seterusnya dan seterusnya. Itu kan kue dari pembangunan yang merupakan kelanjutan dari kemerdekaan. Ya, siapa yang memerdekakan bangsa ini? Salah satunya yang berperan serta besar sebagai investor terbesar adalah Nahdlatul Ulama. Karena itu kita patut bersyukur kepada institusi kelembagaan namanya Nahdlatul Ulama yang telah menjadi jembatan, yang telah menjadi wasilah atas kemerdekaannya Republik Indonesia yang kita cintai. Apa buktinya kira-kira bahwa Nahdlatul Ulama punya peran serta yang sangat luar biasa terhadap kemerdekaan? Oh, banyak. Ya, banyak sekali. Salah satunya adalah bahwa ingat, di kita itu dikenal dengan istilah kalau di NU Hari Santri yang belakangan menjadi Hari Nasional. Lebih jauh lagi ingat resolusi jihad. Ya, resolusi jihad itu keputusan akan wajibnya jihad yang dikeluarkan oleh Nahdlatul Ulama atas dorongan, atas masukan dari berbagai elemen bangsa pada saat itu yang merasa prihatin dengan datangnya kembali pasukan penjajah dengan sekutu di Surabaya. Ya kan? Bayangkan 1945 tanggal 17 Agustus Indonesia sebagai bangsa yang merdeka diproklamirkan. Ya kan? November kan itu ada istilah Hari Pahlawan 10 November itu. Itu sejatinya peperangannya itu dimulai, itu resolusi jihadnya itu dimulai di 22 Oktober itu yang kemudian menjadi Hari Santri Nasional. Lah, itu ternyata penjajah masuk ngepung Surabaya dengan segala perangkat perang canggihnya. Itu sudah ada di Teluk Benoa Lamongan. Bisa dibayangkan, negara yang baru merdeka beberapa saat mengkonsolidir diri menuju soliditas yang begitu kuat aja belum. Boro-boro kemudian berbicara anggaran, boro-boro kemudian berbicara alutsista,
boro-boro kemudian bicara pasukan, ya kan? Logikanya loh, itu belum itu. Tapi alhamdulillah bibarokati yang namanya resolusi jihad, maka kemudian bangsa Indonesia yang baru merdeka beberapa hari bisa mengkonsolidir diri, dan dengan konsolidasi yang sangat luar biasa bisa mengusir penjajah yang telah kembali mengepung Surabaya untuk meluluhlantakkan bangsa Indonesia. Lah, dalam perspektif Al-Fakir, fakta ini adalah merupakan fakta sejarah yang tidak bisa kalau kemudian kita kategorikan sebagai anugerah terbesar dari Allah Subhanahu. Karena ini anugerah, maka patut disyukuri. Syukurnya kepada siapa? Tentu syukurnya adalah kepada orang dan institusi yang menjadi wasilah, yang menjadi pelantara akan munculnya anugerah dari Allah Subhanahu. Siapa? Nah, betul. Dan karena itu ber-NU yang tadi Al-Fakir maksud memperbaiki diri untuk pandai menjadi orang yang bersyukur, mampu bersyukur kepada Allah, agar kita tidak menjadi bagian dari orang yang kufur kepada nikmatnya Allah. Kan gitu. Sebab di dalam satu hadis sabdanya Nabi mengatakan, malam yashkurillah, malam yashkurin nas, lam yashkurillah. Barang siapa yang tidak mampu bersyukur kepada umat manusia, ya, maka ia sejatinya tidak akan mampu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Punten nih, punten. Kenapa kalian diharuskan dalam pandangan agama untuk berbakti kepada orang tua? Ya, kenapa? Karena orang tua lah yang telah berjerih payah bagaimana menyebabkan. Hakikatnya dari Allah, tapi sebabnya dari orang tua. Ya, makanya kenapa juga di dalam sabdanya Nabi ketika Nabi ditanya kepada siapakah harus berbakti, Nabi berkali-kali sampai 3 kali mengatakan ummaka, 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 ibumu, ibumu, ibumu. Baru pada yang keempat Nabi tegas mengatakan abak. Ya kan? Itu artinya apa? Tingkat perjuangannya pada sisi sebab kalian ada itu ibu luar biasa. Biasa Al-Fakir coba terjemahkan kalimat 3 yang Nabi sampaikan ummaka. Pertama, mengandung. Orang mengandung itu luar biasa. Mohon maaf ya, kalian misalnya hobi banget es, 9 bulan harus istirahat dulu es ini. Ini nanti rasakan itu. Kalau kemudian tidak mampu ngerem esnya, es krim terus beli peragat-peragat, bisa dibayangkan tuh bayi janin akan berkembang over. Dan itu artinya nanti masa persalinannya akan sulit. Jadi orang mengandung itu perjuangannya sangat luar biasa. Cari kursi sendiri. Berapa menit mas? Kode mas kalau anu tuh mas. Jangan. Oke. Jadi ibu itu luar biasa itu yang pertama pada saat mengandung. Ini punten ini fakta. Ya, mengandung itu posisi waktu perjuangan yang sangat luar biasa. Nantilah teman-teman perempuan itu akan insya Allah merasakan. Yang kedua, pada saat melahirkan. Ini saya akan cerita ya. Cerita ini bukan bermaksud cerita lebay, tapi cerita dalam konteks spirit kepada teman-teman dan keajaiban dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak ini adalah orang yang sering mengatakan kepada teman-teman, kalau bisa jangan seperti bapak lah, telat kawin dan seterusnya dan seterusnya. Oke. Singkat cerita, kelahiran anak yang pertama itu, kalau tidak salah tanggal 2 bulan Syawal, malam Idul Fitri itu udah kerasa tuh. Besok tuh punya jadwal khutbah di luar, ya Allah ini mau dibatalkan ke wayang DKM, marahnya kan gitu. Saya titipkan dulu ke ibu saya. Kemudian begitu khutbah selesai, salaman cepat pulang. Kemudian belum juga ada tanda-tanda dekat. Ngundang pada saat itu bukan bidan yang diundang, para haji senior luar biasa ya. Belum ada pembukaan, sampai malam
tanggal 2 berarti keduanya itu kalau tidak salah hari itu lebarannya Kamis apa itu. Nah kemudian malamnya para haji itu nunggu satu malam enggak pembukaan. Terus para haji pagi-pagi menyarankan sudah dibawa aja ke Bidan Diana. Ini kalian ada yang dari Sindang? Dari daerah sana nggak ada ya? Dari mana ini? Mertapada. Kemudian disarankan ke Bidan Diana. Masuklah Bidan Diana. Begitu datang pembukaan 2. Punten ini bukan, sekali lagi bukan lebay. Ternyata kemudian ada yang salah urus. Siang jam 12 itu saking sudah kehabisan tenaga, tidak nambah pembukaan dari 2. Udah ngomong aja minta udah disesar aja, disesar. Lemas itu hidup dan mati. Tapi alhamdulillah saya diberikan ketegaran oleh Allah untuk tidak nuruti kemauan istri. Bismillah. Jam 2 kira-kira diundangilah semua itu yang ahli di bidang doa dan semua. Suruh doa lah. Bidan memberi ultimatum bahwa kalau jam 5 belum juga keluar harus ke rumah sakit sesar. Saya di situ sudah mulai lemes, setengah doa tetapi agak juga protes dengan Allah. Gusti, Mutohar itu orang yang paling ringanan dengan membantu orang, tenaga dan pikiran puntennya. Kalau uang sih kan butuh dibantu. Tapi kok ini? Lah, barang itu sudah disiapkan semua itu mau berangkat ke Ciremai. Tapi alhamdulillah saya sudah dibatalkan, malamnya itu ada ngaji itu sudah dibatal. Alhamdulillah ternyata kemudian dijawab gerentes hati, nangis dengan Allah itu. Dijawab harus bisa tanpa sesar. Rejem 3 orang itu, ada yang dorong, ada yang saya pengen katakan dari proses cerita ini adalah bahwa tadi item yang kedua, perjuangan hidup dan mati seorang ibu melahirkan. Makanya di dalam bab fikih disebutkan bahwa orang yang mati karena melahirkan itu matinya syahidul akhir. Karena tadi 2 ini. Kenapa Nabi mengatakan ummaka? Yang ketiga tentu saja adalah mengurus bayi, membesarkan. Ya, bayangkan kalau kemudian lagi rewel tidak mau sama bapaknya harus sama ibunya. Sementara adiknya kadang-kadang ibu luar biasa. Jadi wajar kalau kemudian Nabi mengatakan ummaka. Baru Nabi mengatakan summa abaka, bapakmu. Bapakmu 1 kali. Bapakmu itu tanggung jawabnya kalau dari sisi duniawiyah hanya bagaimana menghadirkan nafkah lagi. Ada yang menjadi guru, ada yang menjadi anak, ada yang menjadi anak, ada yang menjadi adik. Ya kan? Ya. Tapi kan itu semua dilakukan bisa sambil tidur, bisa sambil ngerokok, bisa sambil santai, pulang dapat duit akhir bulan dan seterusnya. Melahirkan apa bisa sambil ngantuk kan nggak bisa, harus konsen ngeden. Itu yang saya maksud. Lah poin-poin inilah yang dalam perspektif Al-Fakir butuh disyukuri. Jadi kita bisa bersyukur kepada Allah itu kalau kita pandai bersyukur kepada manusia. Manusia yang melahirkan kita, yang membesarkan kita, yang mengurusi kita, itulah manusia yang harus betul-betul kita bakti. Orang tuh. Nah, kata Nabi, kalau kita pandai bersyukur kepada manusia, maka insya Allah bisa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini kata kuncinya di situ. Demikian juga terkait dengan Nahdlatul Ulama. Kalau kita pandai bersyukur kepada Nahdlatul, tidak menghujat dan lain sebagainya, biarkan saja orang-orang mungkarnya jangan ikut-ikutan. Ya, jangan ikut-ikutan. Belum level untuk mengomentari sesuatu yang belum tingkatannya. Mohon maaf, kalau belum kelasnya itu ya salah besar. Oke. Kalau sudah kita pandai bersyukur kepada Allah, maka janjinya Allah la azidannakum, akan ditambahkan anugerah-anugerah yang lain-lain. Tetapi sebaliknya kata Allah, wala in kafartum inna adzabi lasyadid. Andaikan kalian mengkufuri terhadap anugerah yang telah Allah berikan, tunggu saja siksaku kata Allah yang akan aku terus-menerus keraskan.
Jadi dari sini kita dapat berkesimpulan bahwa menjadi nahdiyin itu adalah bagian dari proses kita belajar bersyukur kepada Allah. Belajar bersyukur ini namanya memperbaiki diri. Memperbaiki diri. Coba bayangkan kalau kita menjadi orang yang tidak pandai bersyukur, menjadi orang yang durhaka, sama gurunya kurang ngajar, sama orang tuanya kurang ngajar, dijamin gak bakalan berkah. Dijamin hidupnya akan susah. Dijamin dia akan kemudian, mohon maaf, tidak akan menemukan ketenangan. Kelihatannya bisa wah, kelihatannya bisa luar biasa, kelihatannya bisa banyak dunianya, banyak hartanya, tetapi semuanya tidak akan menciptakannya terhadap ketenangan yang jadi kebutuhan. Banyak itu. Termasuk terhadap bangsa ini, kita pandai bersyukur. Sahabat-sahabat sekalian, semester 1 prodi PBK, prodi PGSD, prodi hukum, prodi ilmu peternakan, belakang apa? Ilmu perikanan, hukum dan seterusnya yang dibanggakan dan semoga diberkahi dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, dilanjut. Lah yang kedua terkait dengan usaha memperbaiki diri bagi kita, yaitu yang dimaksud memperbaiki diri dengan menjadi NU adalah kalau tadi belajar menjadi manusia yang pandai bersyukur kepada Allah, yang kedua adalah menjadi orang yang sekiranya tidak tidak menjadi orang yang dikategorikan kacang lupa kulit. Ini kan banyak ya, karena kepentingan politik, karena kepentingan yang bersifat sesaat, maka kemudian kita seringkali menemukan fakta bahwa orang itu kemudian melupakan seperti kacang melupakan kulitnya. Nah, dengan berilmu mudah-mudahan usaha-usaha kita menjadi orang yang baik, menjadi orang yang kira-kira soleh, menjadi orang yang kira-kira tepat sesuai dengan tuntutan-tuntunan agama, mudah-mudahan betul-betul dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Sahabat-sahabat sekalian yang dibanggakan, sekali lagi itulah kira-kira materi sebagai mukaddimah yang dapat Al-Fakir sampaikan. Mudah-mudahan materi pertama ini sebagai materi yang cukup pengenalan. Jadi keilmuan sebagai sebuah materi itu sekali lagi karena ini kampusnya adalah kampus yang notabene berafiliasi kepada NU, boleh ada U-nya, tetapi U yang ada di awal huruf N dan U adalah tentu saja berbeda dengan U yang ada di tempat-tempat lain. Salah satu sesuatu yang bersifat niscaya U yang ada di sini adalah tentu saja teman-teman harus mampu memahami dengan baik, namanya Nahdlatul Ulama. Dan hari ini kita akan mencoba pelan tapi pasti Al-Fakir mencoba mengantarkan materi tentang keilmuan. Mudah-mudahan meski tidak atau meski belum dianggap cukup, tetapi setidak-tidaknya bisa membangkitkan semangat kalian dapat memahami ilmu dan kemudian bisa mengembangkan selanjutnya untuk jauh lebih memahami lagi. Kira-kira ada yang perlu ditanyakan? Dalam, mohon maaf ya, 30 menit pertama sebagai materi pertama. Masih ada kan? Silakan. Saya mau bertanya Pak, tentang bersyukur Pak. Oke. Jadi ada dua orang, yang satu mempunyai sifat ketika dia susah dia bersyukur, tapi ketika dia senang dia malah lupa. Dan yang satunya lagi sebaliknya, ketika dia susah dia bersyukur, tapi ketika dia susah dia tetap bersyukur, tapi ketika dia senang dia bersyukur. Itu lebih utama yang mana Pak? Mungkin kalau misalkan semuanya bersyukur bagi manusia umum itu akan sulit Pak. Ya. Jadi kalau lagi susah dia baru bersyukur. Tapi kalau lagi senang dia tidak bersyukur. Kelalen lah. Yang ditanyakan apanya nih? Utama mana? Iya, utama kan ada dua. Yang satu bersyukur ketika dia susah dan lupa ketika dia senang, dan yang satunya sebaliknya.
Itu lebih utama yang Tentu utama yang kalau kita akan di tracking, di ranking ya, utama yang kedua, ya bukan utama yang pertama. Tapi yang lebih benar sih tentu saja pada saat susah kita bersyukur, pada saat senang juga kita bersyukur. Ada kan sebuah hadis yang tegas mengatakan, kenalilah Allah pada saat kamu senang. Niscaya Allah akan mengenalimu pada saat kamu susah. Itu artinya apa? Itu artinya tentang pentingnya kata dasar kita bersyukur. Kalau tadi sampaikan, itu kan kalau lagi punya duit boro-boro ingat Gusti Allah. Tapi kalau lagi tidak punya duit, menangisnya jerit-jerit, dekat seolah-olah dengan Allah. Lah yang satunya, kalau lagi punya duit, dia dekat sekali dengan Allah. Tapi kalau lagi tidak punya duit, jauh dari Allah. Rarasan itu untuk yang kedua sih kangelan ya prakteknya. Tapi kalau dia begitu ya belum ngerti. Sebab orang itu kalau lagi sendirian, tidak punya duit kan sama dengan sendirian itu. Terasa hampa hidup tuh. Lagi beli apa-apa sih, itu biasanya balik. Nah, tapi kalau ada orang lagi sendirian kok nggak balik, malah belangsak beli karu-karuan, itu yang sulit untuk dibuktikan. Tapi kalau bicara tentang utama, tentu saya tegaskan yang paling utama pada saat susah ingat Allah, pada saat senang ingat Allah. Itu ranking pertama. Ranking 2, pada saat tertentu ada ingat Allahnya. Gitu loh. Lah, cuman saya tadi berani menegaskan yang kedua, yang utama ya, kalau lagi punya duit ingat Allah. Bener kan? Itu lebih utama ketimbang bakal lagi beli duit baik, ya kan? Kenapa saya katakan lebih utama? So kalau dia lagi punya banyak duit, ingat Gusti Allah, dia pasti akan banyak berbagi, pasti itu. Ingat mati, ingat apa? Wis sodakon nih. Perkara engkau bakal wis lagi beli duit dia tidak ingat lagi, tapi insya Allah ingat insya Allah. Jadi biasanya yang menjadikan lupa daratan itu kan dia pada saat senang. Nggak ada itu orang lagi saat susah kemudian lupa daratan. Kira-kira itu ya. Jelas? Ada yang lain? Boleh. So, pertanyaannya materi boleh kayak tadi, tapi pertanyaan boleh bebas. Kalau dengan saya boleh bebas. Sebenarnya spesifikasi Bapak kalau di ring utama itu sebenarnya bab agama itu ya. Cuman kan pelajaran PAI bukan dipegang oleh Bapak. Oke. Bagaimana tanggapan para ulama tentang kepemimpinan seorang wanita, Pak? Sedangkan hadis dan di Quran juga jelas bahwa kepemimpinan seorang perempuan itu ilegal syar'i. Ilegal Syar'i. Cukup? Oke. Kemungkinan kita senang ya. Dalam. Terima kasih, sama namanya? Yudi Hidayat, Pak. Yudi Hidayat dari mana? Dari Losari, Pak. Fakultas Hukum. Kamu kalau nanti jadi pengacara yang baik ya. Mas Yudi, ya, di dalam Al-Quran itu tidak ada yang bicara secara spesifik mengatakan kepemimpinan perempuan itu ilegal. Punten. Di dalam Al-Quran itu hanya ada bicara soal bagaimana hubungan laki-laki dengan perempuan secara umum. Punten ya. Bahwa kemudian dikaitkan dengan asbabun nuzulnya, itu menyangkut hubungan suami istri, ya. Itu menyangkut hubungan, mohon maaf, keutamaan laki-laki dan keutamaan perempuan, ya. Misalnya ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa'i bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'd. Itu tidak sedang secara spesifik bicara kepemimpinan, tapi sedang bicara bahwa yang namanya laki-laki di atas perempuan. Dan dalam konteks asbabun nuzul itu sedang bicara hubungan suami dengan istri. Gitu ya. Yang ada bicara tentang legalitas kepemimpinan perempuan
sah atau tidak, legal atau ilegal, adanya di dalam 30 menit kedua. Kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Fasatadkuruna ala ma aqulu lakum wa fawidhu amri ilallahi innallaha basirun bil ibad. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.